Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga Bapak Ibu dan saudara kabarnya baik di hari Senin 29 Maret 2021, di mana kita sudah memasuki hari ke-35 di dalam masa Prapaskah. Mari kita dasari hari yang akan kita jalani dengan bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 3. Yang demikian firman-Nya, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ibu dan Bapak saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau coba kita renungkan dalam kehidupan ini, memang kita cenderung lebih mudah melihat kesalahan orang lain jika dibandingkan kesalahan kita sendiri. Bahkan seringkali kita juga menutup mata kalau ada saudara-saudara kita mengingatkan, atau kalau bahasa Jawanya itu ngelehke, membukakan mata kita tentang kesalahan yang kita perbuat. Kecenderungan kita adalah mencoba untuk membela diri. Bahkan ada juga yang mungkin menyalahkan orang lain akan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya dibuat oleh dirinya pribadi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil Matius pasal 7 ayat yang ketiga ini merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus yang menggunakan sebuah perumpamaan sebetulnya, yakni mengapa kita lebih sering melihat selumbar di mata saudara kita, sedangkan balok dalam mata kita sendiri cenderung tidak diketahui. Nah, selumbar ini dalam bahasa Yunani, bahasa asli kitab Injil, adalah kata karfos, serumpun dengan kata karfo, yang artinya menjadi kering. Jadi ini berarti sebuah tangkai atau rantai kering, ranting kering, atau serpihan jerami kering, bahkan sehelai rambut atau bulu yang mudah terbang dan bisa juga masuk ke mata kita. Jadi secara kiasan, kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini mengartikan kesalahan yang kecil dan diperlawankan dengan ilustrasi balok yang tentu itu besar dan pasti terlihat, yaitu kesalahan besar yang mencolok. Apa artinya, Ibu, Bapak, dan Saudara? Bahwa Tuhan Yesus di sini mengingatkan kebiasaan kita untuk mencari atau melihat kesalahan orang lain, sementara mengabaikan kesalahan diri kita sendiri. Nah, dengan demikian juga seringkali pula kita menghakimi orang lain, bahkan mengecam perbuatan-perbuatan salah orang lain, tanpa keinginan untuk melihat orang lain itu supaya kembali ke jalan Allah. Jadi bukan hanya mencari kesalahannya, tetapi seharusnya juga menawarkan solusi, menghantarkan kembali ke jalan yang baik, jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya baik kita sadari maupun tidak, tindakan untuk mencari kesalahan orang lain, bahkan menghakimi orang lain, itu masih sering kita lakukan. Kesalahan orang seperti selumbar tadi, kecil, mungkin juga tidak begitu berarti, tetapi kita lihat itu dengan penuh perhatian luar biasa. Sementara kesalahan diri kita sendiri sering kita abaikan, bahkan kita membela diri, atau mungkin juga menyalahkan orang lain. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, firman Tuhan pada saat ini mendorong kita untuk introspeksi diri, melihat dalam kehidupan kita sendiri.
Apakah kita sudah cukup menyadari di hadapan Tuhan akan dosa-dosa kita, terlebih juga kesalahan kita di hadapan sesama. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu Saudara, ketika kita mampu untuk introspeksi diri, kita akan lebih berhati-hati lagi dan juga lebih bijak lagi di dalam memandang sesama kita. Kalaupun ada selumbar di mata orang lain, maka tugas kita adalah dengan lemah lembut, tanpa menghakimi, untuk mengambil selumbar itu keluar dan membersihkan pandangan saudara kita itu. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk menjalankan firman ini, khususnya kita sudah memasuki masa Paskah di hari Senin 29 Maret ini. Maka aksi Prapaskah pada saat ini sesuai dengan firman yang kita dengarkan adalah kita coba meminta maaf kepada anggota keluarga kita, kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, atau kepada saudara. Dan biarlah ini sungguh menjadi sebuah peristiwa yang baik di dalam kita menyongsong Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi maupun juga Minggu Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita satu hati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Allah Bapa Surgawi atas segala pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga di pagi hari yang baik ini, Tuhan menganugerahkan kepada kami kesempatan dalam kehidupan kami untuk membuka mata, menghirup segarnya udara pagi, dan merasakan cinta kasih keluarga. Terlebih kami sudah membaca merenungkan firman-Mu, mengingatkan kami untuk introspeksi diri, menyadari akan salah dan dosa kami di hadapan Tuhan, dan kesalahan-kesalahan kami di depan sesama. Biarlah dengan demikian ya Bapa, setiap tindakan, tutur kata kami, pemikiran kami, semakin mendekat dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami ingin serahkan hari dan pekan yang akan kami jalani dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Keluarga kami kiranya Engkau jaga, lindungi, berikan kekuatan, kesehatan. Saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kiranya Engkau juga menilik mereka, memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Syafaat kami senantiasa untuk kehidupan bersama kami, khususnya di tengah situasi pandemi. Kiranya Tuhan memampukan pemerintah dan pihak-pihak terkait yang terus mengupayakan penanganan pandemi, baik melalui program vaksinasi maupun juga program-program lainnya. Ya Bapa dalam surga, inilah syukur dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.